Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana sistem dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, dan saya akan memberikan contoh ataupun gambaran sistem dari PLTU tersebut. Ini dia gambaran dari sistem PLTU ya. Nah, di sini ada berbagai macam ya prosesnya. Ada cold holding, ada boiler, ada steam, ada turbin atau tempat berputarnya uap tersebut ya. Ada transmission liner, ada transformer juga. Nah, ada generator, ada kondensor, dan ada water. Nah, di sini juga ada kondensor cooling water. Nah, kenapa sih setiap PLTU itu dekat sekali dengan laut? Nah, ini laut. Nanti saya akan jelaskan di menggunakan gambar saya sendiri ya, ataupun prosesnya itu ya. Ini sebagai contoh yang saya ambil dari Google. Nah, bentuk PLTU juga tidak hanya seperti ini, banyak bentukan. Ada yang tabung, ada yang berbentuk seperti pipa-pipa, banyak. Nah, mungkin yang saya pahami seperti itu ya. Nanti saya jelaskan secara singkat agar teman-teman bisa memahami video pembelajaran yang saya berikan tentang proses atau sistem PLTU tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menggambarkan sistem kerja PLTU. Mohon maaf jika gambarnya kurang jelas. Nah, proses awal uap tersebut yaitu proses awalnya melalui proses boiler, ya kan? Boiler tersebut apa sih? Adalah proses pembakaran yang menggunakan bahan bakar batu bara. Nah, apa sih ini yang mirip-mirip kayak ular gini? Yang ular segini adalah pipa. Nah, pipa tersebut akan mengalirkan air yang akan menuju ke proses pembakaran. Ya, ketika air tersebut sudah melalui proses pembakaran, dia akan melalui proses yang namanya superheat. Ada proses pemanasan, posisinya di sini ya. Nah, ketika proses superheat, nah air tersebut akan mengalami panas karena proses pembakaran. Nah, pembakaran tersebut biasanya berbentuk, ini sebenarnya berbentuk kayak tabung ya. Ketika tabung diisi oleh air dan tabung tersebut mengalami pembakaran atau panas, air tersebut akan menghasilkan uap, apalagi tabung tersebut kedap ataupun kayak tertutup lah, hanya memiliki satu celah. Nah, dia akan menghasilkan uap yang bertekanan tinggi. Nah, disinilah prosesnya terjadi. Ketika uap tersebut sudah melewati ini superheat, dia akan melalui yang namanya sistem filter yang akan memisahkan air dan uap tersebut. Nah, di sini prosesnya akan terjadi. Nah, disinilah prosesnya akan terjadi ya, memisahkan antara air yang masih akan mengendap volumenya dan gas yang bertekanan. Nah, disinilah. Dan kemana air itu akan apakah air itu akan berputar? Ya, dia akan berputar. Di sini ada kayak pipa lagi yang akan terus berputar. Nah, dan gas tersebut ataupun uap panas, dia akan melewati pipa-pipa ini ya. Pipa-pipa ini
akan menuju ke yang namanya turbin. Nah, ini stepnya yang ketiga ya mungkin ya. Akan melewati turbin, akan menuju turbin ya kan, akan menuju turbin nih. Uap panas tersebut yang bertekanan tinggi. Nah, ketika uap yang bertekanan tinggi menuju turbin, dia akan melewati pipa. Nah, pipa ini akan menuju bilah-bilah turbin tersebut ya. Nah, bilah-bilah ini ada berbagai macam, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, yang disebut primer dan sekunder. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena agar menghasilkan daya putar yang maksimal untuk menggerakkan generator. Nah, ini adalah generator. Di sini tuh kayak ada transmisi gitu loh, atau perpindahan putaran itu ke generator. Nah, generator itu akan menghasilkan energi listrik. Nah, kan setiap proses ini kan gak mungkin ya airnya gak bakal habis, pasti bakal habis dong, karena ada proses pemanasan ya kan. Nah, disitulah ada proses yang akan terjadi lagi. Nah, saya akan melanjutkan proses yang selanjutnya, yaitu yang tadi masalahnya apa, PLT itu akan berhenti ketika tidak memiliki air ataupun uap lagi ya. Nah, makanya di bawah turbin ini ada namanya kondensor. Nah, kondensor ini apa fungsinya? Untuk mendinginkan uap yang menuju turbin tersebut. Nah, dia akan mendinginkan dan akan menjadi air lagi, mendingin. Yang uap, yang awalnya menjadi uap, menjadi cair lagi dan akan menuju ke pompa. Nah, pompanya tersebut akan mendorong cairan tersebut atau air tersebut ke bila-bila pipa. Nah, berlanjut lagi seperti itu. Nah, kemudian seiring proses pendinginan karena kondensor tersebut, nah cairan itu dapat panas juga. Nah, gimana cara pendinginannya? Nah, ada bilah pipa yang akan menuju namanya menara pendingin. Nah, pipa tersebut akan melepaskan uap panas di sini ya. Nah, terkadang tuh ada asap-asap kayak di PLTU itu, sebenarnya itu uap. Ada yang uap, ada yang asap pembakaran. Nah, di bagian sini. Nah, di bagian bawah menara pendingin itu terdapat penampungan air. Nah, yang saya bilang dari awal itu, kenapa PLTU itu dekat dengan namanya sumber daya alam yang namanya laut, danau. Nah, karena PLTU itu mengambil sumber daya dari alam seperti laut, terus danau, air yang dari sana. Nah, dan terus akan dipompa. Di pompa tersebut akan terus berjalan. Ada pompa di belakang sini, dan terus akan berjalan dan dipompa lagi ke atas. Nah, terus berlanjut. Nah, ketika asap nah kenapa boiler berbentuknya seperti itu? Itu ada sesuatu. Nah, dan asap pembakarannya nggak langsung ke pembuangan, dia harus melewati prosesnya dulu, yaitu main head, after head, dan free head. Apa sih bedanya? Nah, bedanya itu ialah apa sih fungsinya kayak main head atau after head dan free head itu. Nah, jadi ketika proses pembakaran terjadi, asap atau panas tersebut akan melewati proses yang namanya kayak gini. Ini alurnya akan ke sini dan keluar ke pipa pembuangan. Nah, kenapa? Itu dimanfaatkan untuk proses
panas atau pembakarannya ya. Nah jadi kayak preheat itu kan kayak proses awal panasnya. Kan proses awal panasnya dari sini kita mulai dan langsung ke sini ke main head. Dan proses yang paling panas adalah kan selesai main head ini proses paling panas, dan paling panas adalah after head. Kenapa? Untuk menstabilkan tekanan uap yang akan menuju turbin. Oke. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi terus berputar. Nah PLTU itu akan berhenti ketika tidak ada supply, seperti ya contohnya mungkin bahan bakarnya ataupun sumber daya yang diambilnya, airnya itu. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun penjelasan yang tidak akurat, mohon dimaafkan ya. Terima kasih buat teman-teman.